Make sure to follow me and New Mobile and tag Sumpah WNI Mesilges dikebut setelah laga melawan Manchester United. Martin Pesantren diperbincangkan gabung ke Barcelona. Oliver Mendy mendadak disebut sombong. 3 penyerang tim merah putih asuhan Yum Ki-hun mulai menggila. Update proses Mauresmo Hinoke jelang laga timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nama Arkan Kakak ramai dibahas setelah dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia U20. Welber Jadim tidak datang sampai detik-detik akhir pendaftaran timnas U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oliver Mendy kini malah disebut sombong. Hal itu di tengah 3 penyerang timnas Indonesia yang saat ini langsung menggila bersama klubnya. Ya, diketahui ada sebanyak 3 penyerang timnas Indonesia yang kini tengah menggila di laga awal klubnya musim ini. Ketiganya itu adalah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraka. Ya, diketahui saat ini PSSI masih berupaya untuk mendekati Romeni untuk diproses menjadi WNI. Namun usaha yang dilakukan PSSI sejak saat itu masih belum membuahkan hasil. Di lain sisi, saat ini kehadiran Romeni begitu didamba-dambakan oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab timnas Indonesia kini membutuhkan penyerang jempolan seperti Romeni untuk menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga. Di saat Romeni belum bersedia untuk menjadi WNI, kini penyerang-penyerang timnas Indonesia mulai unjuk gigi di Liga 1 awal musim ini. Di mana Ramadan Sananta yang mencetak 1 gol saat Persis Solo menang 4-0 atas Madura United pada Jumat kemarin. Kemudian Hoki Caraka juga mencetak 2 gol saat klubnya menang 3-1 atas Arema FC di laga waktu yang sama. Terakhir kemudian Dimas Derajat yang mencetak gol di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta sore kemarin. Uniknya, nama-nama di atas mencetak gol setelah dilatih pelatih penyerang timnas Indonesia yaitu Yum Ki-hun. Ya, sekedar diketahui, Yum Ki-hun baru saja bergabung dengan tim kepelatihan Coach Shin Tae-yong. Yum Ki-hun mulai melatih penyerang tim merah putih jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia pada awal bulan September kemarin. Saat itu ia melatih langsung 5 penyerang yaitu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat, dan juga Rafael Struijk. Sejauh ini kehadiran Yum Ki-hun tampaknya memberikan hasil positif kepada penyerang timnas Indonesia. Dalam hal ini pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa timnas Indonesia tidak lagi membutuhkan Oliver Mendy? Tentu ini menarik kita nantikan. Mauresmo Hinoke kini dikabarkan batal diproses untuk menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia U20. Hal itu dipastikan oleh manajer timnas Indonesia U20 yaitu Ahmed Zaki Iskandar, di mana Mauresmo tidak memenuhi syarat jalur proses keturunan karena darah Indonesia Mauresmo berasal dari generasi keempat, di mana hal itu tidak sesuai dengan regulasi FIFA yang mengizinkan maksimal memiliki keturunan dari generasi ketiga atau yang disebut kakek dan nenek. Mauresmo kemungkinan kecil dia bisa masuk ke jalur naturalisasi yang sekarang, ucap sang manajer. Ya, sinyal Mauresmo tidak memenuhi syarat ini sebenarnya sudah tercium saat sang pemain mengunfollow PSSI dan timnas Indonesia di akun Instagramnya. Ahmed Zaki menjelaskan bahwa bila Mauresmo tetap ingin membela timnas Indonesia, maka prosesnya harus dilakukan seperti Christian Gonzalez. Maksudnya dalam hal ini, seorang pemain harus tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk bisa diproses. Hal ini adalah proses naturalisasi murni, di mana sesuai dari peraturan Kementerian Luar Negeri. Jika tidak seperti itu, maka seorang pemain diwajibkan tinggal selama 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. Dia bisa masuk ke timnas Indonesia dengan jalur seperti Christian Gonzalez, kata Zaki. Artinya dia tidak keluar dari Indonesia selama 5 tahun. Kalau dia mau, dia harus melalui proses itu, tapi kan itu memakan waktu tambahnya lagi. Mesilges diketahui akan membela FC20 di saat laga melawan Manchester United di tengah pekan ini. Beberapa hari setelah pertandingan itu, Mesilges akan langsung mengambil sumpah WNI-nya untuk sah menjadi warga negara Indonesia. Ya, diketahui Manchester United kontra FC20 ini akan berlangsung di Old Trafford pada matchday pertama Liga Eropa. Laga tersebut akan digelar pada Kamis 26 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana ini juga bisa menjadi debut Mesilges di pentas Liga Eropa, di mana saat ini Mesilges juga sedang menjalani proses untuk menjadi WNI. Ia akan
mengganti kewarganegaranya dari Belanda ke Indonesia, di mana permohonan prosesnya sudah disetujui DPR RI pada pekan yang lalu. Pet berusia 23 tahun itu selanjutnya harus diambil sumpahnya untuk kesetiaan kepada Indonesia. Kabarnya pengambilan sumpah tersebut akan dilakukan pada 30 September 2024 ini atau pada awal pekan depan. Hal itu harus dikebut mengingat deadline pendaftaran pemain untuk putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina tercatat cukup mepet, di mana pendaftaran tersebut akan ditutup pada 3 Oktober 2024 ini. Itu artinya Meselges bisa berstatus menjadi WNI berselang 4 hari seusai melawan asuhan Erik ten Hag, di mana Meselges diyakini akan terbang ke Jakarta setelah laga melawan Nace Breda pada 29 Septembernya. Selain Meselges, ada juga Iliano yang akan diambil sumpahnya untuk menjadi WNI, di mana Iliano adalah pemain pecole dan sekaligus adik kandung dari Tijani yang bermain untuk AC Milan. Masa depan Martin Paes bersama FC Dallas kini tengah menjadi perbincangan menarik bagi penikmat sepak bola tanah air. Salah satunya terkait rumor yang menyatakan bahwa kiper timnas Indonesia itu kini tengah didekati oleh Barcelona. Rumor itu pertama kali disampaikan oleh akun ekstra tim Indonesia melalui akun media sosial X-nya. Dalam laporannya mereka menuliskan, Martin Paes 26 GKID welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh gocek 1,5 sampai 2 juta euro jika ingin merekrut Martin Paes, tulis di media sosialnya. Ya, sejauh ini belum ada sinyal apakah Martin Paes akan mendapatkan pembaruan kontrak dari FC Dallas atau tidak. Namun meski begitu, rumor yang mengaitkan masa depannya dengan Barcelona sepertinya menarik perhatian warganet di Indonesia. Ada yang mengucapkan selamat kepada Martin Paes. Ada juga yang sudah meniatkan membeli jersey Barcelona dengan nama Martin Paes. Kalau beneran ke Barcelona, fix wajib beli jersey-nya Paes, tulis salah satu pemilik akun di kolom komentarnya. Ya, penampilan Martin Paes di bawah Mister Gawang FC Dallas memang tengah menjadi sorotan, di mana sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 29 kali dengan 49 kali kebobolan. Arkan Kakak kini kabarnya dicoret dari daftar 23 pemain timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa Arkan Kakak dicoret karena pertimbangan teknis tim kepelatihan. Ya, diketahui striker Persis Solo itu tidak masuk ke skuad timnas Indonesia U20 karena saat ini tim muda merah putih telah memiliki 2 striker yaitu Jens Reven dan Muhammad Ragil. Pertimbangan teknis tim kepelatihan karena harus bersaing dengan 4 striker yang ada, sementara kebutuhan hanya 2 yang diambil, jelas Sumarji. Ya, namun meski begitu, Sumarji berharap bahwa Arkan Kakak bisa terus berproses bersama Persis Solo. Ia berharap striker muda itu bisa unjuk gigi sehingga dapat kembali masuk ke skuad timnas Indonesia U20. Dengan kembali ke klubnya, harapannya bisa meningkatkan performa dan bisa kembali dipanggil ke timnas, harap Sumarji. Ya, sebelumnya Arkan Kakak sempat dipanggil dalam daftar 30 pemain timnas Indonesia U20 untuk mengikuti pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia ini. Ia juga diikut sertakan dalam ajang turnamen di Korea Selatan. Pemain berusia 17 tahun itu sebenarnya sempat menjadi andalan bagi skuad Garuda Muda. Namun nama Arkan Kakak mulai terpinggirkan setelah masuknya Jens Reven tepatnya pada ajang Piala ASEAN U19 2024 kemarin. Kemudian ia juga kalah saing dengan Muhammad Ragil. Pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Syafri kini membagikan kabar terbaru terkait Welber Jardim, di mana Welber Jardim kini kabarnya batal untuk membela skuad Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Welber kemarin saya jelaskan di latihan sore. Secara prinsip klub Welber sudah melepas dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20, ujar Indra Syafri. Tiket pun sudah kita berikan, tetapi sampai detik-detik terakhir pendaftaran dia tidak datang, katanya menambahkan. Ya, timnas Indonesia U20 telah mengumumkan 23 pemain untuk ajang ini. Namun Welber Jardim tidak masuk ke dalam daftar skuad Garuda Muda. Bagi saya dan tim pelatih, kita tidak mau bergantung pada 1-2 pemain. Karena kalau Welber tidak ada, maka pemain lain harus ada penggantinya, tutur Indra Syafri. Ini tim dan saya setuju dengan Ketua Umum PSSI bahwa di setiap posisi harus ada 4 pemain di timnas Indonesia U20. Jadi tidak masalah kalau Welber tidak ada, karena yang lain ada, imbuhnya menjelaskan.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.